Area fungsional, yaitu sisi tempat tinggal para tetua dan pengendali kekuatan, dibedakan dari sisi lainnya untuk kultivasi. Apa yang ditemukan Murong Yu di lantai 10 area fungsional adalah sebuah keberadaan yang mirip dengan altar dan tersembunyi oleh formasi dan batasan. Ini seharusnya menjadi pusat dari seluruh patung. Karena Murong Yu menemukan beberapa lubang di altar ini seperti menempatkan Yuanjing. Namun, setelah menemukan altar ini, masih mustahil untuk mengendalikan patung tersebut. Setelah penelitian, Murong Yu menemukan bahwa altar tersebut hanya digunakan untuk menambahkan kristal ke patung. Pasti ada cara lain untuk mengendalikan patung tersebut. Cara mengendalikan patung ini mirip dengan perangkat dasar. Kau hanya perlu menyempurnakannya. Suara Hetu terngiang di benak Murong Yu. Murong Yu memutar matanya. Patung ini begitu kuat, setidaknya berada di level gua dan dunia bawah, dan dia tidak bisa menyempurnakannya secara langsung. Jika dia bisa, dia pasti sudah mengambil patung itu sejak lama. Namun, selain disempurnakan dengan material yang sangat keras, patung ini juga memiliki berbagai formasi yang tertanam di dalamnya. Tanpa formasi ini, patung ini akan kehilangan makna sebagai boneka. Kurasa jika formasi dalam boneka ini bisa dipahami, seharusnya boneka ini bisa dikendalikan. Hetu melanjutkan. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hetu telah memikirkan metode ini. Itu adalah metode yang paling bodoh. Pada akhirnya, karena tidak dapat memikirkan cara, ia hanya bisa menggunakan metode ini. Untungnya, pemahamannya tentang formasi sangat tinggi, dan ada formasi Hetu yang dibantu oleh semua orang. Terlebih lagi, formasi boneka ini sangat menakjubkan. Selama belajar, pemahamannya tentang formasi juga meningkat, dan pengetahuannya tentang formasi terus meningkat. Namun, tanpa mempelajari formasi dan batasan secara menyeluruh, Murong Yu langsung mengendalikan formasi atau batasan tersebut. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, ia semakin memahami formasi dan batasan, dan ia mengendalikan semakin banyak formasi dan batasan. Namun, ada terlalu banyak formasi di dalam boneka itu, dan dalam waktu singkat, Murong Yu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Di luar boneka, para penguasa dari 10 keluarga besar dan para tetua tingkat 8 menatap patung raksasa itu dengan gugup. Kecuali para biksu dari keluarga Dongfang, para ahli dari kekuatan lain semuanya tampak muram dan ragu. Sudah setengah tahun, dan Murong Yu belum muncul. Aku khawatir semua harta di dalam patung itu sudah terkumpul, kan? Seorang tetua tingkat 8 di lembah guntur mendesah. Menurut mereka, pasti ada banyak harta karun di dalam patung itu, dan alasan mengapa Murong Yu belum keluar untuk waktu yang lama pasti untuk melanggar batasan yang menyegel harta karun tersebut. Sudah setengah tahun, bahkan jika ada harta karun, seharusnya sudah dikumpulkan oleh Murong Yu. Semakin mereka memikirkannya, semakin menyakitkan hati mereka. Karena mereka juga memiliki bagian dari harta karun itu, semuanya telah dijarah oleh Murong Yu sekarang. Namun, mereka hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin, mereka tidak bisa mendekati boneka itu sama sekali sekarang. Begitu mendekat, boneka itu akan dibombardir oleh kekuatan boneka itu. Boom! Seorang tetua tingkat 8 yang tertekan memukul boneka itu dengan pukulan di udara. Awalnya, dia ingin melampiaskan depresinya, tetapi segera dia terkejut. Kekuatan ini semakin lemah, seru tetua tingkat 8 itu. Karena dia menemukan bahwa meskipun boneka itu juga mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan kekuatannya, jelas bahwa kekuatan dari boneka itu telah menjadi jauh lebih lemah. Ini sangat mengejutkannya, dan pada saat yang sama, yang lain juga sangat terkejut. Apa arti melemahnya kekuatan? Artinya, mereka bisa mendekati boneka itu dan bahkan memasuki bagian luarnya. Selama tidak ada halangan dari kekuatan-kekuatan ini, bagaimana mungkin Murong Yu dan Dongfang Lang menghentikan mereka? Dibandingkan dengan kebahagiaan mereka, wajah Dongfang Lang dan yang lainnya menjadi muram. Dongfang Lang langsung menyampaikan perubahan ini kepada Murong Yu. Apa? Kekuatannya melemah. Murong Yu juga terkejut, tetapi segera ia tenang. Sekalipun boneka-boneka itu tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan mereka, hampir mustahil bagi orang-orang itu untuk masuk ke sini. Jangan pernah berpikir untuk membobol portal itu, bahkan jika itu adalah orang kuat di dunia gua. Terlebih lagi, hanya Ai Feiqi dan yang lainnya. Ia bisa masuk sepenuhnya karena cahaya dari Master Dao urusan neraka. Namun, ia sedikit terkejut mengapa kekuatan pelontaran boneka itu menjadi lebih lemah. Seharusnya karena kau mengendalikan formasi dan penghalang ini. Formasi dan penghalang yang kau kendalikan tidak lagi dapat menyatu sempurna dengan formasi aslinya, sehingga kekuatan yang dipancarkan akan semakin lemah. Kurasa, semakin banyak formasi dan penghalang yang kau kendalikan, semakin lemah kemampuan boneka untuk mengeluarkan diri. Pada akhirnya, ketika kau sepenuhnya mengendalikan formasi dan penghalang ini, boneka akan kembali normal. Hetu menganalisis dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk. Meskipun begitu, ia tidak perlu khawatir. Maka ia memberitahu Dongfang Lang dan yang lainnya untuk tidak melakukan apapun, cukup menonton pertunjukan dari kejauhan. Ia pun terus mempelajari formasi atau penghalang di dalam boneka. Benar saja, seiring bertambahnya formasi dan larangan yang ia kendalikan, kekuatan yang dipancarkan boneka itu pun semakin melemah. 10 tahun kemudian, boneka itu hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkannya.
Ini membuktikan bahwa Murong Yu telah mengendalikan sebagian besar formasi dan larangan di dalam boneka itu. Tentu saja, ini juga berarti Ai Feiqi dan yang lainnya dapat mendekati boneka itu tanpa hambatan. Aozu.com, ini adalah kontak dekat pertama mereka dengan boneka itu. Ai Feiqi dan yang lainnya segera bertindak, ingin mengebor lubang di boneka itu untuk memasuki boneka raksasa itu. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat membuat boneka itu meninggalkan bekas putih. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya boneka itu. Dan semakin mengerikan, semakin rakus hati mereka. Karena tidak dapat dihancurkan, ia hanya dapat naik. Mereka dapat melihat bahwa Murong Yu masuk melalui salah satu telinga boneka itu sebelumnya. Akibatnya, mereka pun berjalan mendekati telinga boneka itu. Namun, apapun yang mereka coba, mereka tetap tidak dapat masuk. Hal ini membuat mereka merasa tertekan. Namun, saat ini, mereka hanya bisa pasrah dan memaksakan diri untuk menerobos, tetapi usaha mereka sia-sia. Saat ini, di dalam boneka, wajah Murong Yu perlahan menunjukkan senyum. Ini hanya formasi terakhir. Setelah kau mengendalikan formasi ini, boneka raksasa ini akan resmi menyandang nama keluargaku. Murong Yu tertawa, tetapi tidak berhenti mengamati formasi tersebut. Boom! Tak lama kemudian, seluruh boneka raksasa itu bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyembur keluar dari dalam boneka. Boom, boom, boom. Ai Feiqi dan yang lainnya terkejut, dan tertembak oleh kekuatan-kekuatan ini. Mereka seharusnya bersyukur bahwa kekuatan bom-bom ini belum sekuat itu, hanya untuk menerbangkannya. Jika tidak, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya. Akhirnya aku menguasai boneka ini. Tawa Murong Yu. Saat ini, ia telah mengendalikan semua formasi dan batasan, dan pikiran sucinya dapat menjelajahi formasi dan batasan ini dengan bebas di setiap inci posisi boneka. Dapat dikatakan bahwa sejak saat ini, Murong Yu telah sepenuhnya mengendalikan boneka raksasa itu. Kecilkan untukku. Dengan gerakan jantung Murong Yu, boneka yang gigih ini dengan cepat menyusut. Ia menyusut seukuran orang biasa dalam sekejap mata. Namun, di dalam ruang boneka, Murong Yu tidak menyadari bahwa ruang di dalamnya juga mengecil. Ada apa? Melihat boneka itu tiba-tiba menyusut berkali-kali, Ai Feiqi dan yang lainnya tercengang, dan mereka bahkan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sementara mereka tertegun, Murong Yu sudah keluar dari ruang dalam boneka itu. Kemudian ia mengangkat tangannya dan memasukkan boneka itu ke dalam buku Hetuluo. Setelah mengendalikan boneka itu, Murong Yu sudah bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Tidak ada masalah untuk memasukkannya ke dalam buku Hetuluo. Dia mengambil patung ini. Ai Feiqi dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Boneka-boneka yang tak bisa mereka hancurkan, dan berbagai harta karun yang mungkin ada di dalamnya, membuat mereka semua tak kuasa menahan rasa iri. Huh. Sosok-sosok itu langsung melesat keluar, mengepung Murong Yu. Namun, Dongfang Lang dan yang lainnya selangkah lebih maju, menjaga Murong Yu di dalam, menatap Ai Feiqi dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Murong Yu, serahkan patung itu dan semua hartamu di kota yang hancur ini. Kalau tidak, kau takkan pernah bisa meninggalkan alam rahasia petir hidup-hidup. Wajah Ai Feiqi muram dan ia menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Murong Yu menatap lawan dan para pengendali kekuatan lain dengan jijik. Sekarang dia memiliki boneka yang sebanding dengan alam Netherworld dan 3 manik segel inkarnasi. Bahkan jika yang terkuat dari alam Netherworld datang, dia tidak takut, apalagi Ai Feiqi dan yang lainnya. Jika dia cemas, dia segera mengambil Li Bao sebagai manik segel dan membunuh semua orang ini. Ai Feiqi, apakah kau masih punya wajah? Seorang pria kuat tingkat 9 yang bermartabat benar-benar mengancam seorang kultivator cilik dari alam Yuguang tingkat 3. Jika aku jadi kau, aku akan membunuhnya. Dongfang Lang mencibir, ekspresinya penuh penghinaan. Wajah Ai Feiqi agak muram, dan wajah 8 pengendali kekuatan lainnya juga agak muram. Dongfang Lang, kau tidak perlu membicarakan omong kosong ini. Murong Yu telah menyerahkan semua harta hari ini, dan kalian dari keluarga Dongfang dapat pergi dengan aman. Jika tidak, kalian semua akan tetap berada di alam rahasia petir. Kepala Balai Bajing Dian berkata dengan suara berat. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka jelas memiliki mentalitas yang sama dengan Ai Feiqi dan yang lainnya. Jika Murong Yu tidak menyerahkan harta karun itu, mereka pasti akan bergandengan tangan untuk membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Wajah Dongfang Lang sangat buruk rupa. Jika mereka benar-benar ingin melakukannya, keluarga Dongfang akan musnah hari ini. Tidak mungkin, lawan yang kuat terlalu banyak, tetapi mereka 8 kali lipat lebih banyak, sekuat apapun mereka bukanlah lawan mereka. Gemuruh. Saat ini, Murong Yu dan yang lainnya merasa seperti daun yang dihantam badai dahsyat, dan seperti perahu tunggal di tengah gelombang badai, mereka akan hancur berkeping-keping kapan saja. Guru, apa ini? Merasakan kekuatan kegilaan di tubuh, Dongfang Lang dan yang lainnya bereaksi, dan kemudian mereka melihat keberadaan boneka itu. Meskipun boneka itu tingginya beberapa kaki saat ini, penampilannya terlalu berbeda dari penampilannya yang tegak sebelumnya. Terlebih lagi, Dongfang Lang dan yang lainnya berada di pelukan boneka itu, tidak dapat melihat wujud boneka itu sama sekali. Itulah sebabnya pertanyaan ini muncul. Ini boneka,
kata Murong Yu singkat, lalu tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, dia tidak punya energi ekstra untuk berbicara. Meskipun boneka itu berbeda dari perangkat dasar biasa, kekuatan Murong Yu sendiri tidak diperlukan untuk mendesaknya. Pada prinsipnya, selama Murong Yu memiliki kristal primordial yang cukup, maka boneka itu dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Namun, kristal elemen milik Murong Yu saat ini belum terlalu maju, dan kristal-kristal elemen yang bagaikan gunung itu terbuang sia-sia, dan semuanya habis dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas. Bisa dibayangkan betapa besarnya nafsu makan boneka ini. Terlebih lagi, boneka-boneka itu tidak hanya harus melindungi diri, tetapi juga harus menahan gempuran kekuatan chaos yang tak berujung. Gempuran kekuatan yang bagaikan lautan badai itulah yang dihasilkan setelah runtuhnya ruang. Saat ini, kekuatan yang tak terjelaskan itu mencekik tubuh boneka dengan cepat dan tak tertandingi. Hal ini mempercepat konsumsi kekuatan boneka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 1/10 Yuan Jing milik Murong Yu telah terkuras. Jika ia tidak bisa keluar dari sini sebelum semua kristal habis, mereka pada akhirnya akan mati. Meskipun boneka-boneka itu kuat, jika tidak dikendalikan oleh Yuan Jing, mereka hanyalah sepotong besi tua yang relatif tinggi, dan mereka sama sekali tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu, Murong Yu mengendalikan boneka itu, mulai mendobrak ruang, dan terbang ke arah depan. Sebenarnya, Murong Yu dan yang lainnya sudah bisa bergerak di kehampaan. Namun, ia hanya bisa bergerak di permukaan angkasa. Namun, sekarang mereka sudah berada di kedalaman angkasa. Jika normal, mereka masih bisa bergerak keluar angkasa. Namun, sekarang mereka dikelilingi oleh kekuatan dahsyat, dan mereka akan terkoyak oleh kekuatan dahsyat itu sebelum mereka bergegas keluar. Namun, efek dari sejumlah besar kristal yang terbakar masih terlihat jelas. Pada saat ini, boneka itu meledak bahkan lebih kuat daripada Dong Fang Lang dan yang lainnya. Dengan suara, Swiss boneka itu menghilang di tempatnya. Ketika muncul kembali, sebelum Murong Yu dan yang lainnya sempat bernapas lega, ekspresi mereka berubah drastis. Karena mereka semua menyadari bahwa mereka telah menyerbu ke dalam ruang yang bergejolak. Gemuruh, kekuatan yang lebih dahsyat daripada yang pernah mereka alami sebelumnya meledak dengan dahsyat dari segala arah, menghantam boneka itu, dan semburan cahaya menyilaukan keluar dari boneka itu. Meskipun Murong Yu dan yang lainnya dipeluk erat oleh boneka-boneka itu, benturan dahsyat itu masih mengguncang mereka dengan darah, dan tulang-tulang mereka hampir hancur. Dalam proses ini, Yuan Jing dengan cepat dikonsumsi dengan kecepatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Murong Yu memperkirakan bahwa dengan Yuan Jing yang tersisa, ia hanya bisa bertahan paling lama 10 tarikan napas. Artinya, hanya ada 10 tarikan napas bagi mereka untuk melarikan diri dari ruang yang bergejolak. Jika mereka tidak dapat melarikan diri dalam 10 tarikan napas, maka mereka akan terkubur di ruang yang bergejolak, dan tidak akan ada tempat untuk mengubur mereka. Meskipun Dong Fang Lang dan yang lainnya tidak mengetahui situasi spesifiknya, hati mereka terangkat ketika melihat ekspresi tegas Murong Yu. Tuan, titik putih di depan seharusnya merupakan keberadaan seperti benua. Kami bergegas. Dong Fang Lang hendak berbicara ketika ia melihat cahaya putih di depannya, ada juga benua di ruang yang bergejolak itu. Murong Yu mengangguk pelan, sudah mengendalikan boneka dan melesat ke arah cahaya putih itu. Selama proses ini, Murong Yu menyadari bahwa cahaya putih di depan juga melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Murong Yu terkejut, tetapi ia tidak berpikir terlalu banyak, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan bergegas. Di ruang yang bergejolak itu, Murong Yu bahkan tidak bisa memasuki Hetul Woshu. Dengan kata lain, ia hanya punya jalan ini sekarang. Sekalipun ada jalan buntu di depan, ia hanya bisa terus maju. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, Murong Yu dan yang lainnya semakin dekat dengan cahaya putih itu. Dan semakin dekat mereka, semakin jelas mereka bisa melihat cahaya putih itu. Itu adalah benua kecil, dan benua kecil itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, meskipun kecepatan kedua belah pihak sangat tinggi, Yuan Jing milik Murong Yu terkuras lebih cepat. Mengingat waktu 10 tarikan napas akan segera berlalu, jarak antara kedua belah pihak masih sangat jauh. Auzu.com setelah 10 tarikan napas, seluruh Yuan Jing milik Murong Yu telah terkuras. Saat ini, selain inti bintang, Murong Yu tidak memiliki apapun untuk dimakan boneka itu. Namun, Murong Yu tetap tak ragu. Begitu jantungnya berdetak, inti bintang itu langsung dimatikan, dan hampir terbakar. Dengan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam inti bintang, seharusnya boneka itu bisa bertahan lebih lama. Meskipun ini terlalu boros, jika tubuhnya mati, apa gunanya inti bintang yang lebih banyak? Namun, ketika Murong Yu ingin membakar inti bintang, ia berubah pikiran. Karena saat ini, jarak antara dirinya dan cahaya putih itu sudah sangat dekat. Semoga boneka ini bisa menahan ledakan turbulensi spasial ini, pikir Murong Yu dalam hati, dan segera mengendalikan boneka itu untuk menyusut dengan cepat, lalu bergegas menuju cahaya putih dengan cepat dan tak tertandingi. Namun, inti bintang masih ada di dalam boneka. Selama boneka itu tidak bisa bertahan, untuk pertama kalinya, Murong Yu akan membakar inti bintang. Ledakan, tanpa perlindungan kekuatan, turbulensi spasial membombardir boneka-boneka itu.
Tanpa perlindungan kekuatan, boneka itu tidak bisa menahan atau menghilangkan kekuatan-kekuatan ini sama sekali. Oleh karena itu, setelah sebagian kekuatan ini dilawan oleh boneka itu sendiri, lebih banyak lagi yang langsung menyerang Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Dong Fanglang dan yang lainnya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, melindungi Murong Yu dari dalam, dan mereka melawan kekuatan-kekuatan ini. Embusan, embusan, embusan. Pada saat pertama, Dong Fang Yuan dan para tetua tingkat 8 lainnya dihujani darah yang muncrat dengan deras. Pada saat kedua, tubuh Dong Fang Yuan dan yang lainnya dihujani bekas luka yang mengerikan. Pada saat ini, Murong Yu sudah gila, dan pohon kehidupan di tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan hidup yang tak tertandingi mengalir keluar seperti aliran deras, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Dong Fang Yuan dan yang lainnya, memperbaiki tubuh mereka. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar, efek kekuatan hidup sama sekali tidak sesuai harapan, hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ketiga, tubuh Dong Fang Yuan dan yang lainnya hampir hancur. Mereka hanya bisa bertahan paling lama sesaat, akan hancur berkeping-keping pada saat kelima. Dan begitu mereka mati, Murong Yu akan jatuh lagi. Bahkan jika ada boneka, dia tidak bisa dipertahankan. Akibatnya, tanpa sadar, Murong Yu menghela napas, dan hendak membakar inti bintang. Dong Fang Yuan dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik teratas keluarga Dong Fang, mereka telah jatuh, dan keluarga Dong Fang tidak berguna. Karena itu, dia ingin mempertahankan keluarga Dong Fang. Tetapi pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa tekanan pada tubuhnya tiba-tiba mengendur, dan saat berikutnya, suara keras datang. Kemudian, Murong Yu dan yang lainnya merasa bahwa mereka bergegas keluar, terbang ke segala arah. Boom, boom, boom. Pada akhirnya, Murong Yu jatuh ke tanah dalam satu tembakan. Namun saat ini, kekuatan mengerikan itu telah lenyap tanpa jejak. Yang tergantikan adalah vitalitas langit dan bumi yang tak tertandingi. Kita telah memasuki benua kecil itu. Setelah bencana itu, bahkan Dong Fanglang pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Murong Yu melihat sekeliling dan mendapati dirinya sudah berada di ladang bunga persik, dikelilingi pepohonan, jembatan-jembatan kecil, air mengalir, dan pemandangan yang indah. Yang terpenting, vitalitas dunia di sini sangat kuat dan maju. Dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi di sini, vitalitas langit dan bumi bintang 4 Yuan hanyalah perbedaan antara semut dan raksasa. Haha, vitalitas langit dan bumi di sini terlalu kuat. Aku merasa aku bisa segera menembus ke alam keberuntungan tingkat 9 di sini. Dong Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dan para tetua tingkat 8 lainnya, bahkan wajah Dong Fang Lang pun ikut tersenyum. Guru, jika saya berlatih di sini, tidak akan butuh waktu lama. Saya pasti bisa mencapai puncak tingkat ke-9 alam keberuntungan, dan bahkan menembus ke alam bawah tanah gua setengah langkah. Dong Fang Lang berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Tidak diragukan lagi, mereka sekarang telah memasuki sebuah tanah harta karun. Ini adalah tanah harta karun yang berada di ruang angkasa yang bergejolak. Mengapa Anda berkata begitu? Itu karena benua ini masih bergerak di ruang angkasa yang bergejolak dengan kecepatan yang mengerikan. Dan kecepatannya terus berubah. Dari luar, tampak seperti benua kecil. Namun setelah masuk ke sini, Murong Yu menyadari bahwa ini jelas merupakan benua yang besar. Ruang angkasa ini sama sekali tidak kurang dari bintang 4 elemen. Ini hanyalah perkiraan paling konservatif dari Murong Yu. Namun, meskipun ini sangat kondusif untuk kultivasi, Dong Fang Lang dan yang lainnya tidak merasa kewalahan. Tempat apa ini? Apakah ada bahaya? Bagaimana mereka bisa pergi dari sini, meninggalkan ruang angkasa yang bergejolak, dan kembali ke langit berbintang yang tak berujung? Ini adalah gunung-gunung yang menekan hati mereka. Namun, Murong Yu tidak khawatir, karena di benua ini, ia bisa merasakan titik-titik teleportasi dari langit berbintang yang tak berujung. Dengan kata lain, ia bisa langsung berteleportasi dari sini. Kalian harus menyembuhkan luka kalian dulu, baru kita akan menjelajahi dunia. Setelah memberi perintah kepada Dong Fang Lang dan yang lainnya untuk menyembuhkan luka mereka, ia pun pergi lebih dulu. Di bawah perlindungan Dong Fang Lang, Dong Fang Yuan, dan yang lainnya, Murong Yu tidak terluka sama sekali. Ia hanya menghabiskan seluruh Yuan Jing. Karena itu, ia ingin memanfaatkan pertemuan penyembuhan Dong Fang Lang dan menjelajahi pinggiran dunia terluar. Hah, rumah Tao Sengyang. Setelah beberapa saat, Murong Yu berdiri di depan sebuah monumen batu kuno dan memandangi monumen batu itu. 4 kata, rumah Tao Sengyang, terlintas dalam pikiran. Nama-nama tempat umum, seperti tempat orang kuat berlatih, biasanya disebut Dongfu atau Dongtian. Paling banter, nama tersebut menggunakan akhiran dunia kecil dan dunia besar. Rumah Tao Sengyang, matahari terbit ini seharusnya menjadi nama atau gelar pemilik benua ini. Namun, ini pertama kalinya Murong Yu mendengar kata Daofu. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Terlebih lagi, ia merasa bahwa kata Tao lebih kuat daripada alam manapun yang pernah ia dengar. Tentu saja, ini hanyalah perasaan samar di hatinya. Entah memang begitu, atau apakah nama itu tidak memiliki arti khusus sama sekali, Murong Yu tidak tahu.
Benua ini sangat besar, karena Murong Yu tidak pergi sendirian untuk mencari tahu karena ia khawatir akan bahaya yang mungkin muncul di dalamnya. Tentu saja, ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan Dong Fanglang dan yang lainnya. Begitu mereka tersesat bersama Murong Yu, akan sulit menemukan mereka. Murong Yu tidak ingin ada kecelakaan yang menimpa mereka. Jika saja Murong Yu sendirian, ia pasti sudah masuk lebih dalam. Berhari-hari kemudian, Dong Fanglang dan yang lainnya memulihkan kekuatan mereka satu demi satu, dan kecepatan penyembuhannya pun puluhan kali lipat lebih cepat. Mustahil, siapa yang membuat langit dan bumi begitu kuat di sini? Bahkan jika mereka tidak berinisiatif menyembuhkan luka, kemampuan penyembuhan mereka otomatis menjadi sangat tinggi. Dong Fanglang dan yang lainnya juga bingung dengan keempat orang, Seng Yang Daofu. Faktanya, karena jiwa mereka dikendalikan oleh Murong Yu, semua pengetahuan mereka telah dikuasai olehnya. Dan Murong Yu adalah kumpulan ahli terbaik dari 100 keluarga, ditambah dengan pengetahuannya sendiri dan Hetu, pengetahuannya telah lama melampaui Dong Fanglang dan yang lainnya. Akibatnya, kelompok itu tidak menunda lagi, mencari arah, dan melesat menuju bagian terdalam daratan. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat vitalitas langit dan bumi, dan semakin maju. Bahkan, pada akhirnya, Dong Fanglang dan yang lainnya enggan masuk lebih dalam. Karena mereka semua ingin berhenti dan berlatih. Tidak mungkin, godaan vitalitas langit dan bumi ini terlalu besar bagi mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Namun, tak lama kemudian mereka tidak dapat masuk lebih dalam. Bukan berarti mereka telah sampai pada akhir. Mereka masih jauh dari akhir, seolah-olah tidak ada akhir di sini, dan tidak ada editor yang terlihat dari kejauhan. Namun, sebuah tembok tinggi tak terlihat berdiri di depan Murong Yu dan yang lainnya, mencegah mereka melangkah maju. Fisik Murong Yu juga tidak berpengaruh, karena di sini sama sekali bukan formasi, melainkan kekuatan murni. Dan kekuatan ini, setidaknya mereka yang kuat di dunia lubang hampir tidak dapat menembus dan memasuki tingkat yang lebih dalam. Tampaknya kekosongan di sini dianggap terbagi menjadi beberapa wilayah. Wilayah tempat tinggal Murong Yu adalah wilayah tingkat rendah, dan wilayah yang lebih dalam adalah titik tingkat tinggi. Lalu mengapa pembagian wilayah harus dipertimbangkan? Murong Yu menduga ada dua alasan. Salah satunya adalah vitalitas langit dan bumi di dalamnya lebih kuat dan lebih maju. Begitu seseorang seperti wilayah milik Murong Yu, yang belum mencapai tingkat kekuatan, masuk, wilayah itu akan mudah hancur. Alasan lainnya adalah mungkin ada kengerian di dalamnya, dan orang yang tidak mencapai tingkat tertentu hanya bisa masuk untuk mati. Tapi, siapakah Seng Yang itu? Mengapa ada, Daofu, tingkat tinggi seperti itu? Dan diduga dibangun satu per satu. Karena mereka tidak bisa masuk lebih dalam, Murong Yu dan yang lainnya hanya bisa melongokkan mata. Mereka menjelajah ke kiri dan ke kanan. Beberapa hari kemudian, Murong Yu menemukan bahwa tempat ini juga terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah di satu sisi adalah wilayah tempat mereka berada, tidak ada bahaya, dan tidak ada binatang buas. Namun di sisi lain, terdapat berbagai binatang buas. Namun, alam binatang buas tertinggi di sana adalah alam setengah gua tingkat dunia bawah. Entah apakah binatang buas ini tidak akan mampu menembus ke alam yang lebih tinggi seumur hidup mereka, atau setelah menembus alam tersebut, aturannya terbatas pada ini, dan mereka otomatis memasuki tingkat yang lebih dalam. Di satu sisi terdapat area latihan bawah air, tempat mereka biasanya dapat melawan binatang buas dan meningkatkan kekuatan tempur serta pengalaman lainnya. Istana Tao Seng Yang ini hanyalah tempat uji coba, kata Dong Fanglang sambil mendesah. Murong Yu, Dong Fang Yuanmai, dan yang lainnya mengangguk pelan, seolah-olah mereka berpikir demikian. Jadi, siapa sebenarnya, Seng Yang? Mengapa kau ingin melakukan ini? Keraguan ini ada di hati Murong Yu dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menjawabnya. Karena ini adalah tempat uji coba, apakah ada harta karun tingkat keberuntungan di aula itu? Tanya Dong Fanglang sambil tersenyum, matanya berbinar. Di area aman, terdapat sebuah istana, yang pernah mereka temukan sebelumnya. Namun, mereka tidak memasuki aula saat itu. Namun, karena penjelajahan telah selesai, wajar saja jika mereka pergi ke istana. Tak lama kemudian, Murong Yu dan rombongannya muncul di depan aula utama. Istana besar ini bergaya sederhana, berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi, dan entah sudah berapa lama berlalu. Namun, pintu aula utama masih tertutup rapat. Murong Yu berjalan ke depan gerbang terlebih dahulu. Alam keberuntungan boleh masuk, dan mereka yang di bawah atau di atas alam keberuntungan tidak boleh masuk, kalau tidak, ini bukan masalah pembunuhan. Tiba-tiba, suara yang agak pelan tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu dan yang lainnya, mengejutkan mereka. Auzu.com, suara ini seharusnya suara terlarang yang ditinggalkan oleh Seng Yang. Selama ia merasa ada yang datang, suara ini seharusnya dipicu. Ini hanya metode kecil. Dong Fanglang terkejut dan langsung bereaksi. Ia menghampiri dan menjelaskan kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk, lalu mendorong gerbang istana hingga terbuka, dan berjalan mendekat. Begitu Murong Yu memasuki ruangan, ia merasakan kekuatan besar yang mirip dengan pikiran ilahi menyapunya, seharusnya sedang memindai situasi kekuatannya. Saat ini,
Hati Murong Yu mencelos, dan ia tak bisa menahan rasa gugup. Namun, kekuatan dahsyat itu segera menghilang dari tubuhnya. Seharusnya sudah dipastikan bahwa kekuatan Murong Yu memenuhi persyaratan aula ini. Tidak ada masalah bagi Murong Yu, Dong Fanglang dan yang lainnya. Sekelompok orang masuk satu demi satu. Tidak ada ruang terpisah di aula utama, seperti yang terlihat di permukaan. Namun, selain aula paling tengah, ada banyak ruangan di sebelahnya. Dan pintu setiap ruangan bertuliskan kata-kata seperti senjata, pil, cangsuge, dan harta karun surgawi serta materi. Jelas, ruangan-ruangan itu adalah gudang harta karun. Ketika sampai di ruangan bertulis, senjata, mereka mendorong pintunya. Pintunya terbuka dengan mudah, tanpa peringatan. Namun, di dalam ruangan tersebut terdapat ruang terpisah dengan elemen yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah elemen tingkat alam keberuntungan. Setiap orang hanya boleh memilih satu alat dasar, kalau tidak, tidak masalah jika kau membunuhnya. Suara rendah itu terdengar lagi. Kali ini, Murong Yu dan yang lainnya sudah terbiasa, dan mereka tidak takut. Setelah melirik sekilas, Murong Yu dan yang lainnya tidak berhenti, melainkan memasuki gudang pil di samping. Suara yang sama juga terdengar, obat di sini hanya bisa diambil dengan botol, kalau tidak, akan langsung musnah. Namun, pil dapat diminum tanpa batasan di aula, dan ini tidak dibatasi. Namun, Paviliun Changsu bahkan lebih berlebihan. Harta karun ini hanya bisa dibaca di aula dan tidak boleh dibawa keluar, kalau tidak akan dibunuh. Tentu saja, pihak lain tidak menekankan bahwa harta karun ini tidak bisa disalin. Secara umum, meskipun ada banyak harta karun di sini, tidak banyak yang bisa dibawa pergi. Dan semuanya adalah harta karun tingkat alam keberuntungan. Namun, harta karun yang ada di istana kecil ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh keluarga kecil seperti keluarga Dongfang, setidaknya 100 juta kali lipat dari keluarga Dongfang, atau bahkan lebih. Bahkan jika semua harta karun di seluruh tata surya habis, saya khawatir jumlahnya kurang dari 1/10 dari istana ini. Ini mengerikan, matahari terbit bukanlah teror biasa. Ini baru area terluar. Kalau tidak salah, bagian terdalamnya seharusnya berada di level gua dan dunia. Semua harta karun di sana seharusnya berada di level gua dan dunia. Meskipun kita hanya bisa mengambil satu bagian, obat-obatan itu bisa membantu kita meningkatkan kekuatan dan menembus ke alam yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Kata Dong Fanglang dengan sedikit bersemangat. Tapi kapan kita bisa menembus gua dan dunia bawah? Dan kita tidak bisa selalu di sini. Setelah kita pergi, bagaimana kita bisa kembali lagi nanti? Sekalipun ada lebih banyak harta karun di sini, tidak ada gunanya untuk tidak kembali. Dong Fang Yuan mengerutkan kening. Dong Fanglang dan yang lainnya mengerutkan kening, dan Dong Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya. Murong Yu tidak peduli dengan kekhawatiran mereka. Dengan kemampuannya, dia bisa masuk ke sini kapan saja. Tapi sekarang dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Kenapa berbagai latar, matahari terbit, sepertinya sedang membina murid? Apakah dia sedang memilih murid warisan? Lagi pula, harta karun di sini sangat banyak, tetapi tidak boleh dibawa keluar. Dengan kata lain, Seng Yang harus memberi banyak orang kesempatan. Jika bisa direbut, selama satu orang masuk, orang itu akan menemukan cara untuk merampas semua harta karun ini. Justru karena inilah ide ini muncul di benak Murong Yu. Jika kau benar-benar memilih untuk mewarisi murid, kau akan sangat gembira jika kau lemah demi orang lain. Namun, setelah mengalami banyak murid warisan yang curang, ia tidak begitu mempercayainya lagi. Bagaimanapun, keuntungan di sini harus diperoleh. Terlebih lagi, ranah lawan harus sangat tinggi, bahkan jika itu hanya murid pelatihan dan warisan palsu, itu tidak akan pernah dilakukan. Baiklah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk segera meningkatkan kekuatan kita, lalu pergi dari sini. Kurasa tak lama lagi 9 kekuatan lainnya akan menyerang keluarga Dongfang kita. Murong Yu melambaikan tangannya dan berkata, bisakah kita pergi dari sini? Dong Fanglang dan yang lainnya sangat gembira. Guru, bisakah kita kembali setelah kita pergi dari sini? Tanya Dong Fang Yuan hati-hati. Tentu saja tidak masalah, oke, semuanya, pergilah berlatih. Pada saat yang sama, Murong Yu juga telah menyelam ke sebuah ruangan di aula tempat Yuanjing disimpan, tetapi di sana terdapat Yuanjing sebanyak pasir di sungai Gangga. Kristal, sayang sekali tidak ada Yuanjing ini yang bisa diambil, kalau tidak, Murong Yu pasti sudah mengumpulkan semuanya di buku ekspansi Hetu. Namun, karena tidak bisa diambil, itu bisa digunakan di sini. Tujuannya hanyalah untuk menerobos alam. Yu Kansu, setelah memasuki perpustakaan Yuanjing, Murong Yu duduk tegak di antara Yuanjing bagaikan gunung. Karena vitalitas langit dan bumi dari Taoisme Seng yang sangat kaya, ditambah dengan kekuatan yang dipancarkan kristal-kristal ini secara tak terduga, vitalitas langit dan bumi dari seluruh rumah harta karun hampir terwujud. Jika mereka diubah menjadi manusia biasa, alam mereka akan meningkat jika mereka lahir. Bahkan jika itu adalah Murong Yu, ia merasa kekuatannya sedikit meningkat saat bernapas. Tidak mungkin, nafsu makannya terlalu besar. Namun, jika Murong Yu berkultivasi di sini, bahkan jika ia tidak memurnikan Yuanjing,
ia hanya akan membutuhkan 1/10, atau bahkan 1/100, dari waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke alam berikutnya. Dapat dibayangkan betapa kuatnya vitalitas dunia di sini. Terlebih lagi, Murong Yu menemukan bahwa semua kristal di sini adalah kristal kelas menengah. Kristal-kristal tersebut dibagi menjadi 5 tingkatan: kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas istimewa. Sebagian besar Yuan Jing yang diperoleh Murong Yu, termasuk Yuan Jing yang diperoleh dari 3 Shaolin keluarga Lin di alam liar, adalah Yuan Jing tingkat rendah dan sangat sedikit Yuan Jing tingkat menengah. Menurut perkiraan Murong Yu, setidaknya ada selisih 100 kali lipat antara Yuan Jing tingkat rendah dan Yuan Jing tingkat menengah. Ini sangat menakutkan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkatnya, semakin sedikit kristalnya. Dan Yuan Jing tingkat menengah di sini seperti jumlah pasir di Sungai Gangga. Ini hanyalah lapisan terluar dari Taoisme Sengyang, bagaimana jika itu tingkat yang lebih dalam? Adakah Yuan Jing tingkat atas, bahkan tingkat atas dan tingkat luar biasa? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Segera dia menyesuaikan diri. Aku melihatnya membuka mulutnya yang besar dengan tajam, lalu menarik napas dalam-dalam. Wow, potongan-potongan kristal elemen tingkat menengah seukuran kepalan tangan berubah menjadi semburan kristal elemen, dengan panik menyerbu ke dalam tubuhnya. Kemudian dia dipindahkan ke tungku kekacauan. Pada saat ini, tungku kekacauan mulai bergetar hebat. Kekuatan yang tak terjelaskan muncul begitu saja, lalu menghancurkan kristal kelas menengah berkeping-keping. Semburan kekuatan murni dimuntahkan oleh tungku kekacauan, lalu mengalir deras ke tubuh Murong Yu. Seketika, kekuatan Murong Yu meningkat pesat dengan kecepatan yang tak terlihat. Awalnya, Murong Yu telah mencapai tahap ketiga alam Yu Guang. Setelah menelan sejumlah besar kristal kelas menengah, alamnya segera mencapai puncak tahap ketiga alam Yu Guang. Tak lama kemudian, tubuhnya bergetar hebat, dan ia berhasil menembus alamnya, mencapai tahap keempat alam Yu Guang. Saat Murong Yu berlatih, Dong Fanglang dan yang lainnya juga berlatih di sisi lain perpustakaan Yuan Jing tempatnya berada. Namun, mereka tidak memiliki apapun yang menentang langit seperti tungku kekacauan, jadi mereka tidak ingin Murong Yu begitu mempesona. Namun, Yuan Qi yang kaya dan canggih di sini memiliki efek yang sangat kuat bahkan pada para ahli di alam bawah tanah gua setengah langkah. Oleh karena itu, kekuatan Dong Fanglang dan yang lainnya juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dong Fanglang baik-baik saja, dia sudah berada di alam keberuntungan tingkat 9, dan ketika dia mencapai alam ini, sudah sangat sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, peningkatannya tidak terlalu terlihat. Namun, Dong Fang Yuan dan tetua tingkat 8 lainnya sangat jelas. Setelah Murong Yu menerobos, mereka juga menerobos, semuanya bergegas ke alam keberuntungan tingkat 9. Kali ini dalam pertemuan pertukaran 10 kekuatan teratas, dalam keadaan normal, hanya 3 atau 2 tetua dan pengendali tingkat 8 yang hadir. Namun, semua tetua tingkat 8 dari klan Dongfang datang karena mereka ingin menjelajahi alam misterius cahaya yang kuat. Terlebih lagi, di alam rahasia cahaya terang, keluarga Dongfang selalu berhati-hati, sehingga tidak ada sesepuh tingkat 8 yang gugur. Dengan kata lain, ke-18 sesepuh tingkat 8 telah berhasil menerobos dan menjadi sesepuh tingkat 9. Di tata surya ini, selain Sekte Matahari dan Sekte Matahari, klan Dongfang juga merupakan kekuatan pertama yang memiliki 19 tingkat keberuntungan tingkat 9. Klan Dongfang jelas merupakan kekuatan terkuat ketiga di tata surya. Dengan kekuatan ini, bahkan jika 9 kekuatan besar seperti Jing Leigu bersatu, mereka bukan lagi lawan keluarga Dongfang. Namun, meskipun begitu, kesenjangan antara keluarga Dongfang, Sekte Taeyang, dan Sekte Taiyin masih cukup besar. Dongfang Yuan dan yang lainnya juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah menerobos, mereka tidak langsung berhenti berlatih, tetapi terus berlatih. Waktu terus berlalu, dan tingkat kultivasi semua orang meningkat. Saat ini, di dalam bintang serigala terbang. Bintang serigala terbang adalah markas keluarga Dongfang, salah satu dari 10 kekuatan teratas. Biasanya, tempat ini sangat ramai, dan sangat makmur. Namun hari ini, Fei Langsing berantakan. Dilihat dari kejauhan, seluruh bintang serigala terbang dikelilingi oleh perisai putih raksasa. Di dalam perisai, para murid keluarga Dongfang memandang keluar dengan gugup, atau penuh kebencian, atau keputusasaan di wajah mereka. Auzu.com Di luar bintang meteor, banyak sekali orang kuat yang mencibir bintang meteor. Anak-anak keluarga Dongfang, patriark kalian dan semua tetua tingkat 8 telah gugur. Kapan kalian tidak akan menyerah saat ini? Seorang pria berjalan keluar dari kerumunan langit berbintang dan mencibir Fei Langsing. Persetan dengan omong kosong ibumu, bagaimana mungkin patriark dan tetua tingkat 8 kami dibunuh oleh kalian, orang-orang tak tahu malu. Teriak seorang murid keluarga Dongfang. Itu, tanpa melihat ke cermin, hanya mengandalkan kekuatan 8 kekuatan kalian. Kalian layak menjadi penerus keluarga Dongfang kami saat patriark dan tetua tingkat 8 pergi. Begitu patriark kami kembali, itu akan menjadi akhir kalian. Murid Dongfang lainnya berkata dengan getir. Jika bukan karena tahu bahwa kekuatan mereka bukanlah lawan dari 9 kekuatan utama di luar, mereka pasti sudah bergegas keluar untuk bertempur sejak lama. Benar, 9 kekuatan itulah yang mengepung mereka di luar.
Awalnya, setelah meninggalkan alam rahasia cahaya terang, 9 kekuatan utama segera mengirim pasukan ke Sirius. Mereka mulai menyerang kota dan menjarah wilayah dari wilayah pengaruh luar keluarga Dongfang. Di bawah kerjasama 9 kekuatan utama, mereka telah menyerang markas keluarga Dongfang, bintang serigala terbang, dalam waktu setengah tahun. Namun, sebagai markas keluarga timur yang telah mewarisi emas reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin mereka bisa menerobosnya dengan begitu mudah? Ketika formasi bintang pelindung dibuka, bahkan jika 9 kekuatan utama bergabung, mereka tidak dapat menembusnya untuk sementara waktu. Namun, meskipun formasi bintang pelindung tidak ditembus, para murid keluarga Dongfang di dalamnya sedang tidak dalam kondisi prima. Di saat yang sama ketika keluarga Dongfang diserang, banyak murid keluarga Dongfang diam-diam kembali ke Sirius. Oleh karena itu, jumlah orang di Sirius saat ini jauh lebih banyak daripada biasanya. Dengan lebih banyak orang, lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Dan ada banyak orang yang terluka di antara mereka. Dengan demikian, banyak sumber daya keluarga Dongfang terkuras. Selain itu, formasi bintang pelindung juga membutuhkan Yuanjing untuk menyediakan daya. Dan sumber daya ini belum terisi kembali, dan anggota keluarga Dongfang hanya menghabiskan uang mereka sendiri. Namun, fondasinya terbatas, dan mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Tetua, kapan Patriark dan mereka akan kembali? Seorang tetua tingkat 6 bertanya kepada tetua tingkat 7. Di keluarga Dongfang saat ini, Dongfang Lang tidak ada di sana, begitu pula tetua tingkat 8. Tentu saja, hanya tetua tingkat 7 inilah yang membawa Panji. Ketika ditanya, tetua tingkat 7 juga menggelengkan kepalanya. Alasan mereka yakin Dongfang Lang dan yang lainnya tidak mati adalah karena slip giok jiwa mereka belum rusak. Namun, itu hanya memberitahu mereka bahwa Dongfang Lang dan yang lainnya tidak mati. Namun, ia tidak memberitahu mereka di mana Dongfang Lang berada, apalagi yang akan ia lakukan sekarang. Terlebih lagi, ia tidak memberitahu mereka kapan Dongfang Lang dan yang lainnya akan kembali. Jangan khawatir, Patriark dan yang lainnya pasti akan kembali. Mungkin karena ia merasa terlalu pesimis, tetua tingkat 7 menambahkan kalimat lain. Namun, ia juga tahu bahwa bahkan jika Dongfang Lang dan yang lainnya kembali, apa yang akan terjadi? Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali bukan lawan dari kelompok lain. Ia tidak mengerti mengapa 9 kekuatan itu bersama-sama menyerang keluarga Dongfang. Apakah keluarga Dongfang menyinggung mereka? Ayo kita lakukan. Aku ingin melihat berapa banyak kristal Yuan yang dimiliki keluarga Dongfang, dan berapa lama mereka bisa menjaga formasi penjaga bintang ini tetap berjalan, kata Ai Fei Ciringan. Segera, Jing Leigu mulai menyerang. Tiba-tiba, gelombang kekuatan, seperti lautan badai, mengalir deras menuju bintang serigala terbang. Pada saat yang sama, 8 kekuatan lainnya juga mulai menyerang. Formasi pelindung bintang Flying Wolf Star memang tak diragukan lagi kuatnya, dan formasi itu bergetar hebat saat menahan serangan semua kekuatan dari 8 kekuatan utama. Di bawah perlindungan formasi tersebut, anggota keluarga Dongfang tidak terluka sama sekali. Namun, wajah para tetua senior keluarga Dongfang tampak sangat muram. Pasalnya, setiap serangan dari 9 kekuatan utama telah menghabiskan banyak sumber daya Dongfang. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun keluarga Dongfang telah menghabiskan segalanya, kemungkinan besar itu tidak akan bertahan lama, paling lama hanya 10 hari. Setelah 10 hari, jika Dongfang Lang dan yang lainnya tidak datang, keluarga Dongfang mungkin tidak akan pernah ada. Bahkan jika Dongfang Lang dan yang lainnya kembali, mereka mungkin tidak akan bisa kembali. Seiring berjalannya waktu, sumber daya keluarga Dongfang semakin menipis. Memasuki hari ke-9, sumber daya keluarga Dongfang pada dasarnya telah habis. Dan beberapa hari yang lalu, untuk mengurangi konsumsi sumber daya, keluarga Dongfang telah mengurangi susunan pelindung bintang, hanya menyelimuti permukaan bintang serigala terbang. Dan jika ini terus berlanjut, susunan pelindung bintang mereka akan terus menyusut, dan pada akhirnya hanya akan melindungi wilayah inti keluarga Dongfang dan murid-murid inti keluarga Dongfang. Namun demikian, hasil mereka tidak optimis. Mungkin itu adalah bencana, dan para murid keluarga Dongfang menggertakkan gigi dan bergegas maju. Tidak bertarung mati-matian dengan 9 kekuatan, tetapi dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan sendiri ke dalam formasi penjaga bintang, secara paksa mengoperasikan formasi penjaga bintang. Mati-matian dengan orang-orang dari 8 kekuatan utama. Semua orang di timur memiliki ide ini. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Ini karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang paling kuat dalam keluarga Dongfang hanyalah penatua tingkat 7, tetapi 9 kekuatan utama memiliki sekelompok besar penatua tingkat 8, dan bahkan 9 monster tua dari tingkat ke-9 dari alam keberuntungan. Dengan kekuatan keluarga Dongfang saat ini, saya khawatir jika dia tidak bergegas keluar, dia akan dibombardir dan dibunuh. Karena itu, semua orang tidak bergegas keluar dengan putus asa. Hanya menjaga dengan putus asa. Namun, justru karena orang-orang secara langsung menanamkan kekuatan ke dalam formasi besar, setiap kali formasi besar diserang, mereka juga mengalami serangan tertentu. Oleh karena itu, ada semakin banyak orang yang terluka parah di keluarga Dongfang. Namun, setelah orang-orang ini terluka,
mereka mundur diam-diam, dan tentu saja yang lain muncul. Didorong oleh krisis hidup dan mati ini, keluarga Dongfang bersatu padu seperti sebelumnya. Tanpa berbagai intrik sebelumnya, beberapa orang hanya satu pikiran untuk melindungi keluarga bersama.